A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil azizil qadir. Walhamdulillahis samii'il basir. Wassalatu wassalamu ala al-muallimul awwal al-hadiyul bashir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam yang berkah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang perdana ini. Saya posisinya adalah sebagai naib atau pengganti dari guru kita Al-Ustadz Abu Sa'id Ainur Riza LC yang sekarang berangkat umroh, begitu informasinya. Mudah-mudahan kita muridnya ini bisa mengisi sedikit tentang kajian keilmuan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi ilmu-ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita istiqomah, dan akhirnya nanti Allah menutup kehidupan kita dengan kematian yang istimewa, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang membawa risalah kenabian ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kita sekarang ini. Alhamdulillah, dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, apa saja informasi yang kita akan mendapatkannya itu dalam sekejap. Informasi apa saja hari kemarin ataukah 1 jam yang lalu kita bisa mendapatkan. Adanya YouTube dan yang lainnya itu sangat luar biasa. Akan tapi semangat manusianya dari zaman ke zaman tambah hilang, begitu ya. Kalau ulama dulu, misalnya Imam Bukhari misalnya, menyuapin nasi saja nggak sempat, hanya gara-gara sibuk nulis kitab. Kalau orang sekarang tinggal buka apa namanya ini, Android ya, Android, ratusan ribu kitab di sini bisa didapatkan ya. Namun membukanya ini bukan untuk baca kitab, tetapi 2 paling tidak di akhir zaman ini, kalau tidak WhatsApp, yang kedua Twitter, ya sekarang ada lagi IG itu ya. Apa itu IG itu? Instagram. Oh, luar biasa. Syukur-syukur kalau untuk keilmuan. Tapi kalau untuk apa namanya, status yang tidak jelas ya, status yang tidak jelas, misalnya saya lagi sedih nih, itu saja ditulis ya. Harusnya pengaduan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat pengaduan seorang wanita di juz 3, juz 28. Apa pengaduan wanita itu tentang suaminya? Tidak diadukan kepada siapa-siapa. Tidak diadukan ke banyak orang, Twitter dan yang lainnya. Diadukan pada orang yang tepat, itu Rasulullah SAW. Apa katanya? Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Datang seorang wanita telah mendengar Allah Subhanahu wa taala pengaduan seorang wanita tentang suaminya yang menziharnya itu, yang mengatakan suaminya bilang, kamu itu punggungnya seperti punggung ibuku. Itu namanya zihar namanya ya. Di awal-awal itu luar biasa pengaduan seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan pengaduan seorang murid kepada gurunya. Yang terkenal adalah riwayat Imam Syafi'i itu ya. Syakautu ila Waqi', aku mengadu kepada guruku su'a hifdzi, tentang buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku itu yang namanya Imam Waqi' itu memberikan nasihat padaku, apa katanya?
tinggalkan maksiat. Nah, ini metode yang paling lawas dalam menghafal itu, salah satunya apa? Tinggalkan maksiat. Ya, tinggalkan maksiat. Nah, apa kata beliau lanjutannya? Al-ilmu nur wa nurullahi la tu'tiya li'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Begitu. Maka mari kita mengkaji ilmu-ilmu Allah SWT ini, yang dimana ilmu Allah itu adalah cahaya, bahkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, itu luar biasanya. Nah, maka kita kaji, sebenarnya sudah beberapa kali kita mendengar kajian kitab ini. Judulnya adalah, ada dua yang mengarang sebenarnya. Yang pertama Dr. Khalid Abdul Karim Al-Lahim, satunya Dr. Abdullah Said hafizahumullah. Judulnya sama, isinya pun hampir sama, cuman yang satunya adalah kita bawa kitab ini, yaitu yang judulnya adalah Mafatih fi Tadabburil Quran fi Nafsi wal Hayah, yang diterjemahkan bebas oleh penerbit dengan 10 resep menyelami makna Al-Quran. 10 resep menyelami makna Al-Quran. Begitu nggih. Ada yang kita catat ini, saya ringkas di dalam buku ini, ada 10 memang, dan kita perinci satu-satu, mudah-mudahan cukup. Yang pertama adalah tentang 10 resep ini yang harus kita pahami, dan inilah untuk memperoleh keilmuan dari isi Al-Quran. Tapi sebelumnya kita tadabburi dulu satu ayat atau 3 ayat dari Al-Quranul Karim tentang bagaimana nanti kita dapatkan ilmu di dalam Al-Quran ini. Karena seluruh sumber hukum, apapun ilmunya itu harus kita menjadikan panglima adalah Al-Quran dulu, sebelum yang lain. Nanti akan kemudian menjadi sekuler kalau hanya dipisah ya, antar ilmu alam, IPS dan yang lainnya, Al-Qur'annya tidak ada, begitu nggih. Nanti akan sekuler. Dikira sekuler itu kita hanya memisahkan negara dari agama, itu sekuler dalam lingkup yang besar. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, sekuler ini bisa jadi adalah memisahkan sisi kehidupan kita dengan Al-Qur'an. Sisi kehidupan kita dengan Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an. Contohnya adalah misalnya sering kita contohkan ini, seorang dosen misalnya memberikan tugas kepada mahasiswanya, di mana tugas itu adalah mata kuliah biologi, misalnya biologi dasar. Dia mengatakan, tolong carikan ayat-ayat tentang reproduksi, proses kelahiran manusia itu ya, tolong carikan ya, nanti dikumpulkan. Nah, kemudian mahasiswa atau mahasiswinya kemudian mengatakan, wah, mungkin ada yang gerundel di belakangnya, wah, mata pelajaran biologi kok Al-Quran begitu ya. Itu sekuler itu. Atau itu kan pelajaran biologi, Pak, bukan pelajaran agama. Nah, harusnya adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkaru ulul albab. Surat 28 ayat 29. 38 ayat surat Shad. Ya, kitab ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Ada dua. Yang pertama mentadaburinya, yang kedua adalah wa liyatadzakkaru ulul albab, untuk memikirkan bagi orang yang mempunyai akal dan mau menggunakan akalnya. Masalahnya adalah banyak orang yang punya akal, tetapi tidak sedikit juga yang tidak menggunakan akalnya itu. Namun Al-Quran itu kalau pakai akal saja itu sangat berbahaya. Al-Quran ternyata menggunakan untuk memahami itu ternyata bukan otak. Itu Al-Quran itu luar biasanya. Ya, kalau kita mengatakan pada orang yang akademis misalnya, inteleknya, di sini, inteleknya itu di sini. Padahal Al-Quran itu di sini, intelek itu di hati. Ya, coba kita lihat nanti kalau pulang ke rumah di mungkin ada di surat An-Nur juga ya. Salah satu potongan ayatnya adalah am ala qulubin aqfaluha. Juga di surat Al-A'raf
Apakah mereka tidak mempunyai hati untuk aqfaluha, untuk memahami. Jadi hati ini untuk memahami sekaligus memikirkan. Begitu ya. Nah, kalau otak bisa juga untuk memikirkan, tetapi yang lebih kepada rasio biasanya. Maka nanti am ala qulubin aqfaluha ini. Di dalam surat Muhammad juga begitu. Hati ini, orang-orang munafik itu ketika dikasih ayat afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah orang-orang munafik itu tafsirnya tidak memperhatikan, tidak mentadabburi ayat Al-Qur'an, atau hati mereka sudah tertutup? Sebenarnya ini sudah diawali dengan surat An-Nisa ayat 82. Mirip bunyinya, afala yatadabbarunal Qur'an awalau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya law kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an itu turun dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak, gitu ya. Perselisihan yang sangat banyak. Baik. Mari kita masuk langsung kepada 10 kunci itu yang disingkat oleh penulisnya Abdul Karim Al-Lahim, li islahin tartaji, ya. Mudah-mudahan dengan pengulangan ini kita lebih bisa tajam lagi, yaitu li islahin tartaji. Bahasa Arabnya li islahin tartaji, ya. Yang pertama lam. Lam itu adalah lub, alat kunci yang pertama adalah lub. Lam sama ba, lub, ya. Kalau dalam bahasa fisikanya itu luf. Luf itu kaca pembesar, ya, untuk melihat sesuatu, begitu ya. Artinya luf ini adalah sesuatu al-makna alat fahmil Quran, alat untuk memahami Al-Quran, itu hati, ya. Jadi hati ini makanya dari berkaca dari surat Muhammad ayat 24 tadi, afala yatadabbaruna Quran am ala qulubin aqfaluha, ya. Jadi hati itu ada beberapa makna, ada beberapa bentuk, ya, dalam Al-Quran itu, baik dalam Quran atau hadis. Yang pertama qalb, itu hati yang sering kita dengar, ya. Kemudian fuad jamaknya afidah. Inilah yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Bani Israil ayat 36 itu. Coba kita lihat ayatnya, ya. Di dalam surat Bani Israil ayat 36. Jadi bunyinya adalah nanti, demikian artinya nanti penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian afidah, nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang pertama mata, yang kedua pendengaran, tiga afidah. Tidak disebut qalb atau lub. Di sini afidah. Kemudian yang berikutnya adalah hati itu ada sudur, atau biasa diterjemahkan dengan dada biasanya, ya. Dada, sudur, sadri, ya. Sadri. Ini biasanya kalau untuk format atau konteks ini adalah biasanya dalam hal kelapangan. Ya, bukan kelapangan hati, tapi kelapangan dada. Coba kita lihat doanya Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri, pakai sadr, dada, ya, bukan hati, kelapangan hati, tapi kelapangan dada, ya, rongga dada ini, ya. Rabbi syrahli sadri. Yang lebih istimewa adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa doa dulu, minta lapang dada. Kalau Nabi Muhammad langsung diberi kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak, langsung. Tidakkah kamu perhatikan Muhammad, ya? Kami telah melapangkan dadamu. Nabi Musa apa? Harus doa dulu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku ini. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku, dan mudahkan aku dalam berucap, ya, tidak cadel dan seterusnya. Ada 4 itu, ya. Imam Fahirur Razi itu salah seorang ulama bahasa, beliau makin banyak nama sesuatu, ya, sekali lagi, makin banyak nama sesuatu makin mulia sesuatu itu, gitu ya.
Jadi makin banyak nama sesuatu akan makin mulia sesuatu itu. Contohnya ya Asmaul Husna, nama Allah itu 99 yang dikumpulkan oleh para ulama. Ya, yang terkenal adalah Allah. Ya, Allah sampai dengan banyak Ar-Rahman dan seterusnya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW banyak namanya. Ana Yasin, Ana Toha, gitu kan? Muhammad, Ahmad, banyak namanya. Makin banyak namanya, makin mulia sesuatu itu. Menurut Imam Fakhrur Razi ya. Singa, wah, singa ini banyak juga namanya ini. Tapi kita tidak boleh menyamakan singa dengan yang dua di awal tadi ya. Singa itu ada Asad, ada Hamzah, itu singa semua itu. Ada Kutus, ya. Maka ada seorang ulama namanya yang penakluk bangsa Mongol itu, dari namanya saja takut itu bangsa Mongol. Pertama kali yang menaklukkan bangsa Mongol, Mongolia yang terkenal bengis itu, ditaklukkan oleh Saifuddin Kutus. Kutus itu singa padang pasir ya. Jadi Kutus itu singa padang pasir. Hamzah juga singa artinya. Ya, ada apa lagi? Tadi Asad, singa juga. Menurut Imam Fairozi, singa itu ada 600 nama di dalam kamus itu bahasa Arab ada berapa? 600 nama. Nanti silakan dicek ya. Nama singa apa saja. Bagus juga untuk nama anak kita ya, supaya mungkin keberaniannya seperti singa ya. Bukan kelakuannya tapi keberaniannya seperti singa. Tapi itu lub ya. Jadi untuk memahami ayat Al-Qur'an ini ya, untuk memahami ayat Al-Qur'an harus dengan hati, enggak boleh dengan yang lain. Boleh, akal harus ya, hati lebih utama. Karena kalau hati orang namanya lub ini kan dibolak-balik ya. Doa kita apa? Untuk ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik dan seterusnya. Kemudian yang kedua, alat untuk memahami Al-Qur'an itu adalah ahdaf au ahamiyah. Kuncinya adalah ahdaf au ahamiyah. Apa itu? Yakni istihdar ihdaf qiraatul Qur'an. Ahdaf ini adalah tujuan atau memahami Al-Qur'an itu sendiri, gitu ya. Itu menghadirkan tujuan membaca Al-Qur'an. Kita harus bertanya kepada kita, limadza taqra'ul Qur'an? Kenapa Anda membaca Quran? Itu harus kita tanya itu. Makanya di dalam buku ini juga disingkat menjadi 5 ya. Tujuan baca Al-Quran itu ada 5. Summa sya'a ya. Summa sya'a. Yang pertama sa itu sawab, pahala, harus kita niatkan membaca Al-Quran itu apa? Pahala, sawab. Kemudian mim, summa, mim ini masalah, munajat, masalah atau munajat. Al-Quran itu untuk munajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Summa sya'a, kemudian ain, kemudian shin. Shin itu di dalam surat Bani Israil ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un rahmatul. Apa syifa? Bukan obat ya, tapi penyembuh ya. Kalau obat belum tentu menyembuhkan, tapi kalau penyembuh sudah tentu obat ya. Sekali lagi, obat itu belum tentu menyembuhkan, tapi kalau kesembuhan atau penyembuhan itu sudah tentu obat. Makanya Al-Quran tidak pernah memakai kata dalam Al-Quran itu obat ya, tapi syifa ya. Bahasa Arabnya mustashfa, rumahnya orang sembuh. Orang Indonesia mengatakan rumah sakit, rumahnya orang sakit gitu ya. Ya pantas banyak mungkin yang nggak sembuh-sembuh begitu ya. Nah maka itu untuk kunci ketiga kunci untuk memahami dan mendalami Al-Quran adalah sholat. Sholat itu sholat ya. Jadi membacanya dalam sholat. Terutama yang teman-teman yang ingin hafal nih, baca dalam sholat Quran itu. Kan pernah itu ya, Khuzaifah ibnul Yaman ketika sholat malam nih bukan sholat wajib ya, sholat malam, sholat qiyamul lail. Khuzaifah ibnu Yaman kan di dalam satu riwayat Rasulullah itu membaca tidak berurut ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu ayat. Dalam satu rakaat. Wah, bisa runyam ini kalau kita melaksanakan hadis ini ya. Sebelum kita edukasi jamaah gitu ya. Kalau kita laksanakan hadis ini dalam sholat tarawih misalnya, buyar jamaahnya. Lebih baik hadir di Blitar aja 7 menit itu ya, 23 rakaat. Ya. Itu
Bapak Ibu sekalian, baca dalam sholat. Bayangkan, saya kira, kata Hudzaifah ibnu Yaman, saya kayak paling Rasulullah ini baca setelah Al-Baqarah ini surat Al-Ikhlas, gitu ya. Ditambah An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai, ya, ayat 179. Mudah-mudahan ayat yang pendek. Dilanjutkan lagi Ali Imran. Wah, sampai ada yang menyandar ke tembok begitu ya. Ada tembok disandar begini. Saking capeknya ya. Nah, namun kita lihat hadis-hadis yang lain dalam masalah ini ya. Tentunya bagi yang sholat sendirian bagus nih untuk murojaah dan juga tadabbur di dalam sholat kita ya. Tentunya dengan menghafal ya. Walaupun ada khilafiyah boleh dengan membaca mushaf ketika sholat. Kemudian yang keempat, al-lail, sama sebenarnya. Tadi sholat, sekarang lail. Baca Al-Quran itu di malam hari, memang. Baca Al-Quran di malam hari, ya. Wa fil laili afala tubsirun. Dan di dalam malam itu apakah kalian tidak melihat? Suruh kita pelajari malam ini, ya. 92 kali Allah SWT di dalam Al-Quran menyebut kata malam. 92 kali. Dan anehnya, uniknya ini kata ulama-ulama kita, surat ke-92 itu surat Al-Lail, ya. Surat ke-92 itu urutan menurut mushaf ini, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Itu surat ke-92 surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha dan seterusnya. Itu perlu kita tadabburi seperti yang kita awal kaji tadi ya. Jadi Al-Lail kita baca di malam hari. Rasulullah sering membaca surat ini, sering, tidak pernah ditinggalkan. Surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk sebelum tidur. Juga pernah baca surat Al-Kafirun, juga Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq, An-Nas juga pernah. Tapi yang tidak pernah ditinggalkan, hampir tidak pernah ditinggalkan, surat As-Sajdah, surat nomor 32 dan juga surat Al-Mulk awal juz 29 dan sangat terkenal, atau yang disebut dengan juz Tabarok itu ya. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kadang Al-Waqiah. Ya. Juga di dalam Ibnu Katsir ya, Yasin ya. Ini yang mungkin kita cek lagi nanti perkataan Ibnu Katsir tentang surat Yasin. Ya. Barang siapa membaca surat Yasin, maka diampuni dosanya di waktu subuh. Itu keterangannya Ibnu Katsir. Nanti dicek lagi ya. Bagi yang kita mungkin trauma dengan surat Yasin ya. Bagi sebagian orang kan trauma surat Yasin, apalagi malam Jumat. Baik ya. Kemudian usbu'. Yang kelima adalah usbu'. Tadi li islahin, la lain, la yang ada panjangnya u, itu usbu'. Usbu' itu pekanan, usbu' ya, pekanan. Kita baca pekanan. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah membagi hizib, tahu hizib ya? Hizib itu kelompok, Hizbullah kelompok Allah ya. Tentara-tentara Allah. Hizib itu bukan ain ya. Kalau dalam Quran kita ini kan ada ain ya. Ain, tanda ain di pojok. Itu biasanya ain itu tanda untuk tema atau akhir tema, awal tema, akhir tema gitu ya. Biasanya ada ain itu. Ada kata-kata ain. Maka ketika kita membaca, dianjurkan berhenti di ain itu karena itu akhir tema. Nanti kalau baca satu ayat setelahnya ganti tema, kita potong ayat, tutup Quran, seakan-akan afala taqilun misalnya. Apakah kalian tidak memikirkan? Nah seperti itu, sudah berhenti, tutup. Tidak ada lanjutannya, begitu ya. Dan seterusnya. Nah itu usbu. Jadi Rasulullah membaca mulai dari ada 6 hizib Rasulullah SAW, bukan juz ya, 6 hizib. Jadi setiap hizibnya 5 juz. Kemudian singkatan lagi nih ya, disingkat oleh para ulama juga dengan fammi bisyauqin ya, fammiya bisyauqin. Mungkin pernah dibahas oleh kemarin training super tahfidz itu ya. Itu ada kata-kata fammiya bisyauqin. Al-Fatihah, Al-Maidah, Al-Fatihah sampai An-Nisa itu hizib pertama Rasulullah, Al-Maidah sampai Yunus, Hud dan seterusnya sampai Qaf. Hizib terakhir Rasulullah adalah dari surat Qaf sampai An-Nas. Tiap harinya itu 5 juz ya. Tiap hari berapa? 5 juz. Maka kulli usbu itu tadi ya. Kemudian yang keenam, hifdzon. Ya, harus menghafal ya. Kunci memahami Al-Qur'an adalah hifdzon ya.
menghafal. Tidak ada kitab di muka bumi ini yang dihafal oleh makhluk yang bernama manusia, kecil, besar, tua, muda, wanita, anak-anak, kecuali Al-Quran. Ya, itulah salah satu mukjizat, itu dihafal, masya Allah. Kalau kita mengadakan komparasi atau perbandingan dengan kitab-kitab agama lain, tidak akan pernah satu pun kitab baik samawi ya, mungkin yang sekarang sudah nggak ada samawi kecuali Quran. Kitab-kitab agama-agama lain pasti tidak ada yang bisa menghafalnya kecuali Al-Quran. Makanya betul kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Luar biasa ya. Coba kita lihat, kita tadabburi. Allah Subhanahu wa taala memakai kata kami. Okay? Biasanya Al-Quran itu ada kata kami, ada kata aku kalau Allah ya. Kalau dalam hal menjadikan, menurunkan, itu biasanya Allah menggunakan kata kami. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Quran itu. Artinya ada pembahasan di situ, ada makhluk lain yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Jibril kah, penghafal Quran kah, begitu nggih? Nah, itu ada makhluk lain. Biasanya begitu. Kemudian apa lagi? Wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami menurunkan hujan dari langit yang mensucikan, ya. Kemudian wa nazzalna minas sama, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Itu air yang tercurah dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami. Tapi kalau dalam hal akidah, Allah tidak pernah menggunakan kata kami, ya. Sembahlah kami, tidak ada itu. Coba kita lihat surat Al-Baqarah itu ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ya. Jika seorang hamba bertanya kepadamu tentang aku, kasih tahu, sungguhnya anni, bukan kami, aku ini dekat. Fa inni qarib, bukan fa inna ya. Fa inni qarib. Sebenarnya aku dekat, bukan kami dekat ya, jarang. Bahkan tidak pernah. Yang pertama dalam masalah akidah. Kemudian dalam masalah ibadah. Pertama akidah, yang kedua ibadah. Misalnya surat Az-Zariyat 56 yang sangat kita hafal sekali itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, bukan dan kami. Coba lihat, harusnya kan wa khalaqna. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan seterusnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hifdzon untuk menjaga ini adalah kami, tentunya dengan penghafal Quran, Jibril dan yang lainnya. Nah, yang dimaksud di sini menjaga itu salah satunya adalah penghafal Al-Quran. Kalau kita lihat di Profesor Google misalnya ya, itu muncul kata-kata Dr. Ahmad Khan ya. Dr. Ahmad Khan ini peneliti biologi dari salah satu, namanya susah juga nyebutnya, Duke University ya. Meneliti Al-Quran dengan kromosom itu, dan terlihat sekali jelas tulisan Al-Quran di kromosom manusia, DNA dan seterusnya. Nah, itu luar biasanya Al-Quran ini. Sekali lagi, kalau penelitian itu menjadi agama, orang barat mungkin imannya sudah tinggi ya. Nampaknya orang barat itu, maksud saya orang barat itu meneliti ternyata tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fatir 28 memberikan informasi pada kita, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah itu para ulama saja, orang alim, maksudnya orang ilmu Al-Quran dan juga hadis. Itulah yang takut pada Allah. Nah, dari ilmu itulah menyebar ilmu-ilmu yang lain. Kalau bahasa kasarnya ilmu tempelan ya. Nah, kalau Al-Quran nggak ada bicara, nggak usah buang-buang waktu untuk pelajari itu. Kalau bisa. Tapi kalau untuk keperluan kemaslahatan, tafadhol, ya hifdzon ya. Jadi setiap hari kita mengulang-ulang hafalan kita ini. Kemudian yang ketujuh, tikrar. Tikrar itu mengulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, hafalan kita, apa yang kita fahami itu akan habis ya, akan hilang. Imam Az-Zuhri mengulang-ulang itu hafalan satu ayat itu lebih kurang 500 kali ya. Kalau alif lam mim diulang 500 kali mungkin bosan mungkin kita ya. Mungkin kalau yang diulang-ulang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam panjang, ya monggo silakan, karena insyaallah akan teringat, begitu ya. Nah, pekerjaan yang paling membosankan oleh manusia itulah yang pertama
melakukan pekerjaan yang sama dalam waktu yang sama, bosan pasti. Kemudian menunggu, ya. Kalau menunggu itu bosan tuh, Mas. Siapapun orangnya, kalau dalam masalah menunggu pasti ada saja yang dilakukan. Terkait dengan kebosanan itu, mencari aktivitas yang lain. Nah, makanya Al-Qur'an sungguhnya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada pengulangan, ya. Ada judul kitab, judulnya At-Tikrar fil Qur'an, pengulangan Al-Qur'an. Dijelaskan di kitab itu, walaupun pengulangan Al-Qur'an itu banyak, tetapi sungguhnya tidak ada pengulangan dalam Al-Qur'an. Misalnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 30 berapa? 32 kali disebut. Tapi menurut ulama yang menulis kitab itu tidak ada pengulangan dalam Al-Qur'an. Ya, sekali lagi tidak ada pengulangan Al-Qur'an. Ada 11 kali juga di dalam juz 29, ya. Akhir juz 29 itu. Apa itu? Fawailun yawma idzin lil mukadzibin, surat Al-Mursalat. 11 kali tidak ada pengulangan. Maka dari pengulangan itulah kita tadabburi, ya. Sekali lagi, dari pengulangan itulah kita tadabburi. At-tikrar, ya, pengulangan. Maka dalam Al-Qur'an itu kalau kita lihat pengulangan misalnya dalam bentuk huruf, misalnya mafatihus suwar. Mafatihus suwar itu surat-surat yang dibuka dengan huruf-huruf, ya. Mungkin pernah baca, ya, apalagi yang sudah sering baca. Jadi surat-surat yang dibuka dengan huruf-huruf itu banyak pengulangannya itu. Alif Lam Mim ada berapa kali pengulangan? Al-Baqarah, Ali Imran. Dan uniknya adalah itu bersusun-susun, ya. Al-Baqarah, Imran itu berurut. Kemudian surat 29 30. Al-Ankabut, Ar-Rum, Alif Lam Mim itu, ya. Alif Lam Mim ahasiban nas. Ar-Rum, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi ila akhiril ayah. Hamim, coba mulai juz 23 sampai 25 dan 26 itu ayat-ayatnya Hamim. Itu berurut suratnya. Coba nggih. Mulai dari surat Ghafir, nama lainnya Hamim Sajadah. Al-Mu'min, ya. Ghafir, Hamim Sajadah, itu Hamim tuh, ya. Kemudian surat 42 Asy-Syura Hamim, Fusilat Hamim. 43 Ad-Dukhan, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf. Itu Hamim semuanya. Alif Lam Ra, coba lihat. Yunus, Hud, Yusuf berurut, ya. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabul mubin. Dan yang perlu kita daburi adalah ada apa setelah Alif Lam Mim, ada apa setelah Hamim, ada apa setelah Nun, Qaf, Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Dan ternyata ada kitabuna Al-Qur'an, ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitab Al-Qur'an. Alif Lam Mim, apa lagi? Allahu la ilaha hayyul qayyum, Yasin, wal Qur'anil yatim. Pasti setelah surat itu pasti ada ayat Al-Qur'an. Maksudnya membahas tentang Al-Qur'an. Itu tadabburnya luar biasa. Ya, itu pengulangan dalam Al-Qur'an. Nah, kalau ada pengulangan, monggo berhenti sejenak. Nah, lihat. Apalagi baca tafsirnya. Tafsir Mu'tabar, ya, Ibnu Katsir, kemudian At-Tabari, sekarang ini Abdurrahman As-Sa'di yang bagus, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang ke-8 setelah pengulangan, robotun itu menghubungkan ayat dengan realita kehidupan. Nah, inilah tadabbur ini. Tadabbur sesungguhnya adalah menghubungkan ayat dengan realita kehidupan, begitu, ya. Mari kita buka dulu surat ini, luar biasa, ya. Contoh menghubungkan ayat dengan realita kehidupan adalah pembahasan tentang sudah saya sampaikan satu kali. Bagi yang sudah mendengar, kita tidak mengapa mengulang tentang kebun, ya. Tentang kebun. Jangan tahu kebun, ya. Nah, dalam Al-Qur'an itu Allah SWT menyebut kebun surga itu mirip kebun. Apa bunyinya? Jannah atau jannat, surga. Dan biasanya konsep Al-Qur'an itu kebanyakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga itu ada sungai. Ini konsep kebun ini. Menurut Al-Qur'an konsep kebun, ya. Kita bacakan. Sebenarnya ini kisah dua orang yang punya kebun itu loh, ya. Mungkin Bapak pernah dengar, Bapak Ibu pernah dengar, ketekan, afwan.
Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah penghuni. Kan ada 4 kisah dalam surat Al-Kahfi ya. Ada pemimpin, ada 2 orang pemilik kebun. Coba kita lihat. Mulai ayat 32 sampai 34. Ya, 32 sampai 34 Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan sangat jelas konsep perkebunan dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita tiru, wah luar biasa ini. Dimanapun tempatnya kita tiru. Ini tidak disebut tempatnya di mana, di Arab kah, di Jawa Timur kah, atau di mana? Okay? Saya bacakan ayat 34-nya dulu, yang sangat luar biasa. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seorang laki-laki ya. Nah, wadrib lahum mathalan, dan berikanlah kepada mereka masalan, sebuah perumpamaan, rajulain, 2 orang laki-laki, ja'alna li ahadihima, kami jadikan salah satu dari keduanya, jannatain, 2 kebun. Okay? Nah, bukan 2 kebun itu yang kita lihat. Kita lihat ayat setelahnya, potongannya. Min a'nabin. Jadi kebun yang menurut Allah itu yang pertama adalah 2 kebun, min a'nabin, dari anggur. Okay? Jadi sistem perkebunan ya, yang pertama 2 kebun. Ya, kalau kita gambar ya, kebun ini, kebun anggur di sebelah kanan, kemudian di ujung hektarnya itu tanahnya itu kebun. Ya, ini menurut Quran ya. Kita secara tekstual dulu. Kemudian wahafafnahuma, dan kami kelilingi kedua kebun itu binakhlin, dengan nakhl, kurma. Nah, sudah anggur ya, kelilingi dengan kurma, pohon kurma ya, menurut Allah ya. Kemudian yang berikutnya, waja'alna bainahuma zar'a, setelah itu baru sawah ladang. Jadi Bapak itu kalau punya sawah ladang, entah itu kacang-kacangan kah, padi kah, atau yang lain, apa tadi, dikelilingi dulu dengan anggur ya, anggur. Kemudian 2 anggur ya, 2 kebun anggur, kemudian dikelilingi kurma. Wah, dijelaskan oleh Allah. Apa hasilnya? Ayat berikutnya dari surat ini, dari surat Al-Kahfi ini, sangat luar biasa. Kiltal jannatain. Wah, ini luar biasa. Kita baca lagi. Kiltal jannataini atat ukulaha. Ini coba kita lihat format ayatnya. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang sesuatu apapun. Walam tazlim minhu syai'a. Dan ini konsep yang ketiga. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan kami alirkan sungai-sungai di celah-celah kedua kebun itu. Jadi ada sungai. Jadi kita ada gambaran ya. Kebun apa? Anggur dulu, dikelilingi kurma, kemudian sawah ladang. Terus di antara 2 kebun tadi, antara kurma kah atau antara kurma dengan anggur, kita aliri sungai. Nah, ini sudah ada yang mencoba, dan kita saya ketemukan pembahasan ini di kitab I'jazul Quran, Mujizat Al-Quran ya, 10 jilid ya. Ada yang sudah diterjemahkan oleh Sabto Santosa kalau tidak salah penerbitnya. Nah, itu sangat luar biasa. Itu konsep kebun. Makanya kalau menurut Al-Quran secara umum ya, kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, maka kebun itu harus ada aliran air, harusnya ya. Maka di setiap Allah Subhanahu wa taala menyebut kata jannat itu, jannatin tajri min tahtihal anhar, sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya adalah di bawahnya mengalir sungai-sungai ya. Ada lagi konsepnya. Konsep untuk misalnya ibu melahirkan. Wah, Al-Quran sudah punya konsep sendiri. Kita sesar aja Pak, sejarah wes. Ini udah melingkar, ini ususnya misalnya apa ini? Pusatnya sudah melingkari bayi ini, nggak bisa lahir ini. Sudah sugesti negatif dari, mohon maaf dokternya, harus dioperasi ini. Air ketubannya sudah habis ini, nanti anaknya kering dan seterusnya. Nah, kalau seorang bapak yang bijak, ditunggu aja Bu, misalnya begitu, dengan hati yang tenang, ditunggu aja Bu dokter, saya tetap tunggu, tidak mau operasi, misalnya begitu, insya Allah istrinya juga tenang. Nah, konsepnya kita gali lagi dari surat setelahnya, itu surat Maryam.
Ini keadaan Maryam ketika diusir ya. Terkenal kisah ini. Kan Maryam kan nggak punya suami, hamil diusir sama warganya. Sana pergi. Dengan hati yang sedih dan sangat terluka waktu itu Maryam gitu ya. Sangat luar biasa Allah menjelaskan. Bisa jadi ini konsep untuk kita semua di akhir zaman ini ya. Maka kita lihat di mulai ayat untuk penutup ya. Mulai ayat 26 sampai 30 ya. Kita bacakan dipercepat. Ya 25 ya, ayat 25. Allah SWT jadi Maryam itu ketika di padang pasir nyandar di kurma ya. Itu awalnya ceritanya di surat Maryam itu. Kemudian fanadahuma min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jibril menyerunya dari bawah kurma itu. Jadi Maryam nyandar di kurma, menyeru dari bawah. Dari tempat yang rendah ya. Konsep kebun ya. Satu, kalau hamil ya alla tahzani, jangan bersedih. Ini untuk orang hamil nih, bisa berpengaruh pada bayi ya. Alla tahzani, jangan bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Sungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Belum berhenti. Berarti konsep untuk orang hamil yang pertama apa? Jangan bersedih. Kemudian ini senam apa? Senam hamil ya. Ada dalam Al-Quran. Cuman beda mungkin ya. Senam hamilnya orang dulu sama sekarang beda. Dan belum pernah dipraktekkan kalau senam hamil dalam Al-Quran. Ayat 25 dari surat Maryam. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Dan goyangkanlah pangkal pohon korma. Tahu pohon korma Pak ya? Pohon korma itu ordo palem ya. Wah besar itu. Digoyang jatuh gimana itu buahnya itu. Kalau pakai akal orang hamil sudah hamil tua suruh goyang pohon korma. Coba lihat. Ini jelas ini. Wahuzi. Goyang kamu Maryam pohon korma itu. Ilaiki bijiz'in nakhlah. Tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Nanti akan jatuh buahnya rutaban janiyya. Apa rutaban janiyya? Kurma yang matang, yang basah. Nah, ayat setelahnya fakuli washrabi. Orang hamil setelah jangan sedih, senam hamil. Senam hamil apa? Goyang pohon kurma. Nanti coba ibu hamil goyang pohon kurma ya. Kemudian yang ketiga, makan rutop. Makan rutop. Coba lihat ini. Fakuli washrabi. Makanlah dan minumlah dari kurma yang rutoban janiyah tadi. Makan rutop ya. Kalau bisa satu rantang sekalian ya, maksudnya yang besar-besar. Insya Allah lancar lahirnya, insya Allah dengan izin Allah. Nah, yang goyang pohon kurma ini akidah ini, bagi ilmu akidah itu kenapa? Kita hanya berusaha saja, Allah lah yang menjatuh. Walaupun dari segi rasio orang hamil tua goyang pohon kurma gimana itu ceritanya? Mungkin kalau goyang ayunan mungkin bisa ya. Ini goyang pohon kurma nggak bisa gerak itu, dan mungkin nggak bisa jatuh. Kalau dari rasio, tapi Allah usaha dulu Maryam, bukan hasil ya yang kita lihat, tapi usahamu itu yang kita lihat. Ternyata jatuh juga, rutaban janiyah malahan ya. Setelah itu makan kurma. Wah ibu hamil, setelah jangan bersedih, jangan banyak mikir, olahraga, makan kurma. Dan kurmanya sudah dipilih Allah, bukan kurma yang lain apa? Rutaban janiyah. Kurma 600.000 setengah kilo, lumayan ya. Taib. Rutaban janiyah. Kemudian setelah itu Allah SWT menceritakan tentang bagaimana kelahiran Maryam. Intinya, jadi pas kehamilan 3 itu yang disyaratkan oleh Allah SWT. Allah tahzani, kemudian wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, senam goyang pohon kurma ya. Senam goyang pohon kurma. Yang ketiga apa tadi? Fakuli washrabi, makan dan minumlah kurma rutop tadi. 3 itu intinya. Nah, nampaknya kita ini di akhir zaman ini karena ibu tidak ingin capek-capek sakit, sesar aja lah gitu ya. Enak kan sesar kan? Hampir tidak merasakan sakit gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dalam Luqman ya, wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan. Itu orang melahirkan itu, orang hamil itu. Nah, orang akhir zaman ini, ibu-ibu di akhir zaman itu sudah dimanjakan dengan sesar. Nah, ayat tentang wahnan ala wahnin itu sudah hilang sudah. Kepayahan di atas kepayahan sudah hilang sudah. Berarti
menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang punya suami, suaminya dikokohkan dulu, tangguhkan dulu. Pak, saya nggak mau operasi, ya. Suaminya, oke deh, ya. Ya kadang dokter nawari, sesar ini Pak, sesar ini. Kalau 3 hari tidak datang, ditanggung sendiri. Sudah sugesti yang mungkin nggak positif, negatif ya. Alhamdulillah saya dengan deg-degan begitu ya, mencoba ini ya. Anak yang kedua terlilit usus. Datang dokter, wah harus dioperasi ini Mas. Saya juga bingung. Nggak mudah mengamalkan ayat ini. Kalau di lapangan nggak mudah. Waduh, wah huzi ilai. Dikira mudah begitu, nggak mudah. Setelah kita lihat, ternyata memang kelilit usus. Anak saya yang nomor pertama itu terlilit usus, hampir sungsang. Dan coba kita tawakal aja. Makan kurma, ya. Makan kurma. Alhamdulillah. Yang tadinya ditakut-takuti dalam tanda kutip, Bu, ini air ketubannya sudah habis ini, anaknya kekeringan ini. Tawakal, kita pulang aja ya, kita pulang. Dan ternyata alhamdulillah lahir dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Ya begitu ya, mungkin itu yang bisa sampaikan. Yang terakhir tadi sampai rabat, yang ke-9 dan 10 tartil dan jahron, membaca dengan baik, tasin, dan juga dikeraskan baca Quran itu, kecuali kalau ada orang sholat, okay? Jadi baca Quran itu dijaharkan, jangan dalam hati, apalagi gerak bibir saja, nggak ada, ya, harus dijaharkan. Kalau bisa dibanterkan, kecuali ada orang sholat dan ada orang yang menuntut ilmu dan yang lainnya. Mungkin itu 10 kunci. Mudah-mudahan kita bisa mentadaburinya dengan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Sekali lagi, untuk tafsir, monggo Bapak Ibu mencari, untuk lebih aman cari di tafsir yang sudah muktabar Ibnu Katsir. Untuk tadabbur, siapapun boleh, ya, siapapun boleh mentadabbur Al-Qur'an. Yang pertama, kunci-kunci yang kita sebutkan tadi. Yang penting yang pertama, hatinya bersih dulu ya. Kalau tidak bersih, insyaallah akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keistiqomahan, dan Allah menutup hidup kita ini dengan kematian yang istimewa, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.